Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi ya. Nah, ini tuh sekarang lanjutan dari kemarin. Kemarin kan sudah part 3-nya. Nah, sekarang langsung ke part 4-nya. Nah, sekarang yang judulnya adalah fungsi kuadrat. Kalau kemarin itu kita sudah banyak membahas tuntas tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang tentang fungsi kuadrat. Ini adalah bagian terakhir ya tentang fungsi kuadrat ini. Nah, fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat, kalau ini dia dalam variabel x ya. Jadi, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya A itu kan miliknya X pangkat 2 ya, jadi A itu nggak boleh 0, jadi dia harus ada minimal angkanya, misalkan 1 atau enggak minus X gitu. Kan kalau misalkan angka di depan X pangkat 2, kalau misalkan bukan angka 1 ditulis, tapi kalau angka 1 itu nggak usah ditulis, biasanya langsung aja gitu X pangkat 2. Nah, itu ya. Jadi, kalau kalian bisa bedain, kalau fungsi kuadrat itu namanya juga kuadrat, jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 2, gitu ya. Kemudian yang bagian 2, ini ada judulnya adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu ada pembuat 0 fungsi kuadrat. Nah, pembuat 0 fungsi kuadrat itu apa? Itu adalah nilai X yang membuat persamaan kuadrat bernilai 0, atau fx-nya sama dengan 0. Nah, contohnya di sini gini, pembuat 0 fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3, itu berapa? Nah, cara kalian itu yang pertama harus membuat fx-nya itu harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena kan disuruhnya membuat 0 fungsi gitu ya. Nah, setelah kalian tulis di sini fx-nya sama dengan 0, kemudian kalian substitusi fx ini berapa. Nah, lihat di sini kan fx-nya itu x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu yang ini itu difaktorkan. Masih ingat kan cara difaktorkan? Jadi kalian harus kasih tahu detailnya dulu, a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Terus nanti kalau misalkan difaktorkan, cari dua angka yang dikali hasilnya segini, ditambah hasilnya segini gitu ya. Kalian lihat catatan kalian sebelumnya. Nah, ini cara memfaktorkannya. Setelah difaktorkan, ternyata hasilnya adalah x ditambah 3 sama x minus 1 sama dengan 0. Kemudian masing-masing kita pisahkan. Yang pertama, x tambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, x minus 1 sama dengan 0. Nah, ketika dipindah, jadinya x-nya sama dengan minus 3. Kenapa? Karena dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Kemudian yang satunya lagi, atau x sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sama, dia berpindah ya, tadinya minus, berpindah jadi plus. Maka hasil dari pembuat 0 fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 adalah, maka jawabannya ini, x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, kemudian sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi kalian kalau misalkan bikin suatu fungsi kuadrat itu pasti ada dua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y gitu kan. Nah, di sini nanti kita bakal bahas sumbu itu, sumbu x sama sumbu y-nya. Yang pertama, persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat y sama dengan fx ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dirumuskan dengan, jadi kalian harus fokus ke sini ya rumusnya, x sama dengan min b dibagi 2a. Biar kalian paham, lihat contohnya. Contohnya, menentukan persamaan sumbu simetri dari grafik y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 adalah, nah jadi kalian itu suruh mencari berapa sih sumbu simetri dari grafik y. Nah, kalian yang pertama harus dikerjakan adalah seperti biasa, menidentifikasi dulu ya, di persamaan fx ini mana yang dijadikan sebagai a, sebagai b, dan sebagai c. A-nya sama dengan 1, karena yang ini kan x pangkat 2 ini kan angka depannya nggak ada, jadi dianggapnya ini 1. B-nya sama dengan 2, yang ini si milik X, dan C-nya sama dengan minus 3, yang nggak punya siapa-siapa alias jomblo. Tinggal kalian substitusi ke persamaan rumusnya. Rumusnya yang ini, X sama dengan min B per 2A, sama dengan minusnya tetap, B-nya kita ganti pakai 2, per 2 dikali A-nya kita ganti pakai 1. Maka jawabannya
minus 1. Jadi ketemu deh persamaan sumbu simetri dari grafik Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 adalah X sama dengan minus 1. Gitu, mudah kan? Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang tentang nilai balik fungsi kuadrat. Nah, nilai balik fungsi kuadrat ini juga sama, ada rumusnya. Kalau nilai balik fungsi kuadratnya tetap ya sama, karena patokan utamanya adalah fungsi kuadrat, maka sama-sama kayak gini fungsinya ya. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Sedangkan rumus untuk menentukan nilai balik fungsi kuadratnya itu yang seperti ini. Y sama dengan minus D per 4A. Nah, D-nya ini kita jabarkan lagi. Jadi, minus B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi biasanya kalau di contohnya ini, atau biasanya kalau nanti di soal, itu kalian biasanya suruh mencari titik balik nilai maksimum atau titik balik nilai minimum, dan itu biasanya berkaitan dengan sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Jadi kalian harus cari 2X dan Y-nya. Nah, contoh yang pertama, menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 adalah, nah di sini kalian harus fokus. Di sini yang disuruh ditentukan adalah sumbu simetri dan nilai balik grafik fungsi kuadrat. Nah, kita bisa ke slide sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, ini tuh untuk sumbu simetri. Berarti untuk sumbu simetri kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian ini untuk nilai balik fungsi. Nah, berarti pakai rumus yang Y sama dengan min D per 4A. Nah, kemudian lihat di sini, karena disuruhnya sumbu simetri sama nilai balik, berarti yang disuruh mencari adalah si X sama si Y-nya kan. Seperti biasa, kita identifikasi dulu. A-nya berapa? A-nya berarti 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan minus 3. Nah, kemudian kalian tinggal substitusi aja. Yang pertama kita cari X-nya dulu nih, misalkan. X tadi rumusnya apa? Sama dengan minus B per 2A. B-nya berapa? 2. Per 2 kali A-nya berapa? 1. Minusnya tetap ya, jadi hasilnya minus 1. Kemudian yang Y-nya berapa? Yang Y-nya itu rumusnya minus D per 4A. Nah, D-nya itu tadi kita jabarin kan, yang ini B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 4 dikali A. Nah, berarti di sini B-nya berarti 2 pangkat 2 dikurang 4, A-nya 1, C-nya minus 3. Dibagi 4 dikali A-nya. A-nya berarti 1 kan. Nah, sama dengan minus 16 dibagi 4 atau sama dengan minus 4. Nah, maka jawabannya X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan min 4. Begitu. Nah, kemudian ini adalah titik balik grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada dua grafik ya. Yang pertama ada grafik yang ini dulu nih. Yang ini tulisnya adalah titik P. Titik P itu yang ini nih. Ya, itu adalah X1, Y1. Kok bisa sih X1, Y1? Artinya dia berada di koordinat X1 dan di koordinat Y1. Karena di sini kan ada dua sumbu ya. Di mana-mana kalau kita mau bikin suatu grafik itu pasti ada dua sumbu, yaitu sumbu X yang arahnya mendatar dan yang sumbu Y yang arahnya vertikal gitu ya. Merupakan titik balik atau titik puncak grafik. Oleh karena Y1 merupakan nilai tertinggi dari Fx, titik Px1, Y1 disebut sebagai titik balik maksimum. Nah, kenapa sih dia disebut maksimum? Karena sumbunya ini tuh gini, dia itu bentuknya seperti gunung ya, atau seperti huruf N gitu ya. Nah, di titik P ini merupakan disebut titik balik maksimum. Nah, kemudian kalau titik balik minimum gimana? Ya, tentu saja grafiknya bukan lagi bentuknya huruf N, tapi huruf U. Nah, gini nih ya bentuknya. Nah, untuk yang U, mana titik baliknya? Titik baliknya itu yang Q. Titik balik itu artinya titik puncak ya. Kenapa dia dibilang titik balik minimum di sini? Karena dia itu grafiknya kan turun ke bawah gitu ya, bentuknya seperti U, makanya disebut minimum gitu. Jadi ini dua grafik ini masing-masing memiliki nama yang berbeda. Yang sebelah kiri namanya titik balik maksimum, yang di sebelah kanan namanya titik balik minimum. Nah, di sini juga ada ketentuannya. Gimana sih ketentuannya? Perhatikan. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan memiliki titik balik minimum.
jika A-nya kurang dari 0, grafik fungsi kuadratnya akan memiliki titik balik maksimum. Artinya apa? Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 itu berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maka nanti dia langsung otomatis termasuk di titik balik minimum. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti dia langsung otomatis ke titik balik maksimum. Gitu ya, itu syaratnya. Nah, kemudian juga ada beberapa sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ada 5 sifatnya. Ini juga kalian harus pahami ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka disebut titik balik minimum atau grafiknya itu terbuka ke atas atau biasanya disebut grafik U ya, bentuknya U. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, yang poin kedua, itu namanya titik balik maksimum atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah atau biasa kita sebut dengan N, tapi N-nya agak melengkung gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti grafik memotong sumbu X di satu titik atau grafik menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir adalah jika D-nya lebih kecil dari 0, grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, biasanya kalau di soal itu paling nanti disuruh menentukan jika soal fungsi kuadrat seperti ini, bla 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 bla, maka termasuk sifat yang mana? Nah, nanti kalian tinggal menentukan, lihat dari nilai A-nya atau nilai D-nya. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalian bisa langsung lihat latihan soalnya di aplikasi Moodle. Seperti biasa, kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian upload berupa file PDF ke Moodle itu. Oke, jadi untuk saat ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, ayo harus di-subscribe, oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.